Shalom semuanya. Ya, pada kali ini, pada topik ke-15 ini, kita akan mempelajari mengenai cara merancang RPP. Masih ingat ya tujuannya? Tujuannya adalah mahasiswa mampu mendesain RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, jadi nanti tujuannya adalah untuk sampai kepada UAS. Jadi nanti secara berkelompok mahasiswa diharapkan dapat menyusun RPP ya, dengan baik tentunya. Mengapa sih perencanaan itu sangat penting? Nah, ini jadi ada pernyataan ya, by failing to prepare, you are preparing to fail. Jadi, by failing to prepare, you are preparing to fail. Ini dari Benjamin Franklin ya. Jadi, gagal melakukan persiapan berarti Anda sedang menyiapkan kegagalan. Success is where preparation and opportunity meet. Ini menurut Bobby Unser ya. Jadi, keberhasilan adalah meeting point antara persiapan dan kesempatan. Jadi itulah mengapa penting sekali untuk melakukan perencanaan. Jadi supaya kalau untuk guru berarti supaya siap ya, supaya siap dengan mengajar. Nah, masih ingat ya dengan animasi ini, dengan gambar ini. Jadi ada yang bertanya, Pak Supir, sebenarnya kami mau diajak kemana? Nah, nggak tahu, yang penting jalan. Jadi kan kalau tidak ada tujuannya, ya akan seperti ini. Ya, kalau tidak ada perencanaan juga jalan saja mau kemanapun ya, ini tidak efektif. Jadi ini gambarannya jika tidak melakukan perencanaan dengan baik dan tidak tahu tujuannya mau kemana. Nah, kalau arsitek itu memiliki blueprint, ya. Jadi ada blueprint yang disusun untuk nanti bisa menyusun suatu bangunan yang bagus. Kalau konduktors atau pemimpin orkes itu memiliki partitur, ya. Ada not-not nada yang nanti bisa menghasilkan nyanyian-nyanyian yang indah, ya, harmonisasi nada. Nah, kalau guru jelas adalah RPP. Jadi the most critical ingredients in planning is time to plan. Jadi bahan atau hal yang paling penting dalam perencanaan adalah waktu untuk merencanakan. Jadi kita perlu waktu untuk merencanakan. Ada waktu yang perlu dikerjakan, yang perlu disempatkan ya, supaya perencanaan itu baik dan hasilnya lebih baik. Ya, karena segala sesuatu yang dikerjakan secara mepet biasanya tidak akan berjalan dengan baik. Jadi dalam merencanakan perlu pengorbanan yaitu waktu ya. Jadi teachers are the living curriculum. Jadi guru adalah kurikulum yang hidup. Ya, mengapa dikatakan demikian? Jadi ada kurikulum dan ada pedagogi ya. Jadi ini kaitannya adalah kalau kurikulum itu apa sih? Who to teach ya? Who to teach ya? Jadi siapa yang mengajar? Kalau kurikulum mempelajari tentang itu. Kemudian what to teach? Apa yang diajar? Kalau pedagogi, how to teach? Bagaimana untuk mengajar? Nah, ini adalah bagian dari kurikulum, itu adalah who to teach and what to teach. Nah, sementara pedagogi itu adalah how, di bagaimana untuk mengajarnya. Nah, ini semua adalah kacamata yang perlu dipakai ya, atau cara pandang yang dipakai untuk seorang guru. Karena teachers are the living curriculum. Dan teachers itu tugasnya adalah mengajar. Teachers teach. Mengajar siapa? Tentunya yang diajar adalah siswa. Yang mana siswa itu adalah imago Dei, memiliki gambar yang serupa dengan Kristus. Jadi ini yang perlu kita ingat ya. Christian teacher, seorang guru Kristen yang mengajar pada siswa dan kita memandang siswa itu adalah image of God. Ya, di mana fallen yet redeemed. Masih ingat juga ya dengan siklus ini ya. Jadi di sini kita melihat bahwa pengajaran itu penting sekali melihat perspektif Kristen. Ya, ada attitudes, ada skills, ada cognition. Di sini ada tingkat-tingkatannya ya. Kemudian kita juga bisa melihat siklus ya. Ada kurikulum, di mana kurikulum itu kaitannya adalah bagaimana menyusun RPS, kalau di perkuliahan adalah RPS, kontrak perkuliahan, atau RPP. Ini hal yang tertulis atau written. Kemudian nanti akan tertuang pada touch atau operation atau instruksi yang diberikan oleh pendidik. Yang kemudian nanti akan dinilai, ada assessment, ada evaluation. Ya, dan ada assess. Jadi ini semuanya
adalah siklus, saling berkaitan. Ya, jadi berputar gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mengalami adanya pertumbuhannya atau growth. Jadi guru juga sebenarnya bertumbuh, siswa juga bertumbuh, sama-sama bertumbuh karena semuanya sama-sama belajar. Nah, kita lihat lagi dengan penciptaan ya. Di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 atau mandat budaya. Di dalam memenuhi, menaklukkan dan menguasai bumi, manusia dituntut tanggung jawab dan peka ya. Oleh karena itu, perencanaan yang detail dan sistematis serta menyeluruh adalah hal yang esensial. Ya, jadi kita tahu ya bahwa dalam Tuhan menciptakan itu segala sesuatunya sudah sangat teratur ya. Jadi Tuhan menuntut kita juga sebenarnya untuk melakukan perencanaan secara detail dan sistematis karena ini merupakan hal yang esensial dan ini merupakan mandat budaya. Katakan seperti itu. Kemudian tapi manusia jatuh ya. Ada kejatuhan, fall. Kenapa? Fallnya apa sih? Karena banyak guru yang menyusun RPP karena sekedar menyelesaikan administrasi mengajar. Jadi kalau kita lihat di sekolah atau di lapangan, itu banyak guru yang menyusun RPP karena sekedar menyelesaikan administrasi mengajar. Ya, tanpa terimplementasi di kelas. Nah, ini tentunya salah. Kemudian banyak guru juga yang memilih metode pembelajaran yang hanya bertujuan membuat siswa senang di dalam kelas. Jadi hanya membuat siswa happy, jadi nanti akan berpengaruh pada penilaian kerjanya bagus. Ada yang cuman hanya berpikir seperti ini, ya banyak ya. Dan ada juga banyak guru kan ya enggan memilih metode pembelajaran dan hanya terpaku pada metode yang sangat dikuasainya ya untuk mengajar berbagai topik. Jadi karena dia sudah menguasai metode tersebut, maka dia hanya terpaku pada metode tersebut. Padahal masih banyak metode-metode lain yang bisa dieksplor dan itu bisa membantu siswa. Nah, inilah yang sering terjadi ya akibat manusia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan telah menebus ya. Jadi ada tanggung jawab ya. Tuhan juga bisa menyadarkan pada seorang pendidik ada tanggung jawab. Jadi mahasiswa guru dilatih untuk bertanggung jawab di dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Dan dalam kepekaan, mahasiswa guru dilatih untuk peka terhadap siapa dirinya, siapa yang diajar, dan apa yang akan diajarkan, serta bagaimana mengajarnya. Dan dalam perencanaan, mahasiswa guru dilatih untuk melakukan perencanaan pembelajaran dengan teliti dan sistematis, serta penuh pertimbangan. Jadi dalam merencanakan, perlu perencanaan yang teliti dan sistematis. Nah, perlu pertimbangannya itu seperti apa? Kita bisa melihat lagi bagaimana kondisi siswanya, bagaimana dengan materinya, dan banyak hal yang perlu dikaji memang dalam perencanaan itu ya. Nah, coba secara individu jawab pertanyaan berikut ya. Mengapa perencanaan pembelajaran itu penting? Ya, setelah tadi Anda menyimak beberapa hal tadi di atas, coba kalian boleh skip dulu atau pause dulu ya, dan mencoba menjawab pertanyaan ini. Mengapa perencanaan pembelajaran itu penting? Dan yang kedua, jika RPP itu penting, bagaimana seharusnya kita merancangnya? Yang ketiga, kita sebagai seorang guru Kristen, apa dasar yang harus kita pertimbangkan untuk merancang sebuah pembelajaran? Keempat, apa pengaruh dari jawaban dari pertanyaan 3 terhadap perencanaan yang kita susun? Yang kelima, berdasarkan jawaban saudara dari 4 pertanyaan di atas, coba susun sebuah konsep penting yang menjadi kesimpulan saudara mengenai perencanaan pembelajaran. Silakan jawab pertanyaan grup ini di forum diskusi. Nanti Ibu akan memberikan catatan untuk pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan nanti silakan Anda semuanya menuliskan di kolom yang sesuai ya.
Oke, kita akan lanjutkan ya. Setelah Anda menjawab pertanyaan tadi, apa kesimpulan Anda? Ya, tentunya Anda memiliki kesimpulan ya. Apakah kesimpulan Anda mirip dengan pemahaman sepanjang hayat pada slide berikut ini? Jadi pemahaman sepanjang hayat untuk RPP ya. Perencanaan pembelajaran harus secara sengaja atau intensional dan jelas atau clear mencapai tujuan pembelajaran yang didasari oleh kepekaan terhadap identitas guru dan murid sebagai imago Dei. Hal ini yang menentukan tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, dan metode pembelajaran yang dipilih, dan penilaian yang akan digunakan. Jadi mengapa penting ya, kenapa harus intensional dan clear? Karena sini berkaitan dengan bagaimana dalam menentukan tujuan pembelajaran, materinya apa, metodenya apa, bahkan penilaian yang akan digunakan. Jadi rencana pengajaran RPP atau lesson plan, lesson planning, apa saja yang perlu dilakukan atau apa saja yang perlu dikerjakan. Kita perlu memikirkan ya sebagai calon pendidik ya, calon guru yang akan membuat RPP, perlu memikirkan who am I teaching? Ya, kemudian what am I teaching? How will I teach it? Do my students understand? Jadi perlu memikirkan beberapa hal ini dalam menyusun lesson plan atau RPP. Siapa yang akan saya ajar? Apa yang akan saya ajarkan dan bagaimana saya mengajarkan? Dan apakah siswa saya nanti paham dengan apa yang saya ajarkan? Jadi perlu juga melihat dari sudut pandang siswanya ya. Rencana pengajaran harian biasanya mengikhtisarkan garis besar isi yang akan diajarkan. Kemudian teknik motivasional yang akan digunakan, sumber dan bahan yang digunakan, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan, serta evaluasinya. Ya, jadi RPP itu, yang RPP yang baik tentunya ya, itu akan menggambarkan garis besar apa yang akan diajarkan oleh guru. Teknik apa yang digunakan oleh guru dalam memotivasi siswa. Sumber atau materi apa yang digunakan. Langkah-langkah kegiatannya apa yang ini yang akan berpengaruh pada metode yang digunakan oleh guru. Lalu evaluasi atau penilaian yang diberikan kepada siswa itu yang seperti apa, ya? Nah, sekarang perspektif perencanaan. Perencanaan yang baik melibatkan kegiatan mengalokasikan waktu, memilih metode pengajaran yang tepat guna menciptakan minat siswa dan membangun lingkungan yang belajar yang produktif. Ini menurut Arens 2007. Ya, jadi itulah mengapa kita perlu melakukan perencanaan yang baik ya. Tapi perencanaan yang baik itu melibatkan alokasi waktu ya. Bagaimana seorang guru mengalokasikan waktu, bagian pembuka itu berapa menit, bagian kegiatan inti berapa menit, penutup berapa menit, kesimpulan berapa menit, ya kemudian memilih metode pengajaran yang tepat, lalu apakah metodenya itu bisa menciptakan minat siswa, dan apakah pembelajaran yang dilaksanakan itu efektif. Ya, ini perspektif perencanaan. Jadi kurikulum itu nanti akan diturunkan ke program tahunan, ya itulah mengapa seorang guru itu juga perlu menyusun program tahunan ya, dari kurikulum, kemudian nanti guru akan menyusun program tahunan, materi-materi apa saja yang akan diajarkan, dan waktunya kapan, kemudian nanti juga akan dikerucutkan lagi menjadi program semester, kemudian nanti juga akan lihat silabusnya seperti apa, atau unit plan, kemudian RPP. Ya, jadi nanti sebenarnya kurikulum itu adalah bagian paling atas ya dari RPP. Semuanya ini saling berkaitan karena saling mengerucut ya, dan seharusnya terlihat pada RPP atau yang dikerjakan oleh guru ya. Jadi kalau begitu, karena RPP itu adalah anak dari kurikulum ya, jadi seorang guru perlu melihat isi dari kurikulum tersebut ya. Nah, dalam kurikulum atau dalam RPP juga kita kenal istilah dengan EU atau Enduring Understanding. Nah, dalam Enduring Understanding itu ada apa sih? Ini bersihkan hal yang penting untuk diketahui dan apa yang dilakukan. Jadi nanti yang akan diingat secara further atau secara terus-menerus. Kemudian hal yang layak untuk dikenal dengan baik. Ini yang disebut sebagai Enduring Understanding ya. Kemudian
Ini adalah model kerangka kurikulum SLH atau SDH ya, yang sudah juga pelajari di minggu lalu. Ya, dari visi dan misi. Kalau di sini kita sudah punya visi misi UPH, ada juga nanti visi misi dari SDH SLH ya. Di sini kita pakai SLH atau SDH. Kemudian nanti semakin ke atas ya akan terlihat dari wawasan Kristen Alkitabiah yang guru ajarkan, dan itu juga akan nampak juga nanti pada konsep, kemudian EU-nya, kemudian essential question-nya, kemudian nanti juga akan diturunkan SK-nya apa, KI-nya apa, KD-nya apa. Dan nanti juga ada pengetahuan, ini adalah jendelanya ya, karena ini ada sebuah rumah. Jadi visi misi itu adalah dasarnya. Ya, pengetahuan, keterampilan, karakter ilahi, KI1, KI4, ya, KI3. Dan ada hikmat yang menuntut kepada tindakan, ada assessment otentik, pendekatan interdisiplin, pendekatan pedagogi, dan nanti sampai profil sekolah dan lulusan. Jadi akan terlihat bagaimana profil sekolah dan lulusan dari satu sekolah tersebut. Satu konteks TWKA ya, TWKA atau tema wawasan Kristen yang Alkitabiah. Ini bisa dilihat di kurikulum framework ya, di kurikulum framework SDH SDH ya pada halaman 32. Jadi TWKA-nya adalah menuntun setiap mata pelajaran melihat kisah besar Allah dalam dunia ini. Yang pertama adalah wonderfully made. Wonderfully made itu apa? Bagaimana kita memahami eksistensi kita di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, his story. Ya, kalau kita biasanya baca history, ternyata hanya tuh hal yang besar ya. His itu adalah cerita Allah. Ya, bagaimana Allah memimpin dunia ini dan bagaimana kita berperan di dalamnya. Jadi kita bisa melihat hal yang berbeda ya, history, cerita Allah di dalamnya. Bagaimana Allah memimpin dunia ini dan bagaimana kita berperan di dalamnya. Yang ketiga, striving for shalom. Bagaimana seharusnya kita sebagai saksi-saksi Kristus menata kehidupan bersama orang lain. Ini menciptakan komunitas shalom. Ya. Kemudian worshipful expression. Bagaimana kita mengekspresikan kekaguman akan Allah dan ciptaannya. Ya, ini adalah TWK. Jadi ini yang bisa kita aplikasikan dalam kelas ya. The wonderfully made, history, striving for shalom, worshipful expression. Dan ada satu lagi yaitu our universe belongs to God. Jadi bagaimana Allah menopang ciptaan dan bagaimana tanggung jawab kita di dalamnya. Ini ada 5 hal ya ini ya, 5 hal bagaimana kita bisa menuntun setiap mata pelajaran untuk bisa melihat kisah besar Allah ya melalui mata pelajaran yang akan diajarkan, dan itu bisa terlihat juga di RPP. Ya. Nah, masih di kurikulum framework SDH atau SLH pada halaman 42 sampai 44 itu membahas mengenai konsep. Jadi apa sih konsep itu? Kalau nanti Bapak Ibu baca ya di kurikulum framework, konsep itu adalah pendukung kuat untuk memori. Kemudian pemahaman yang lebih dalam tentang subjek. Yang ketiga, menolong aplikasi untuk situasi yang berbeda. Ya, jadi ini ya 3 hal utama ya yang bisa kita lihat ya. Jadi konsep itu adalah pendukung kuat untuk memori. Yang kedua, pemahaman yang lebih dalam tentang subjek. Yang ketiga, menolong aplikasi untuk situasi yang berbeda. Ini adalah konsep ya. Jadi ini yang perlu diajarkan. Sehingga kalau sudah paham konsep, biasanya akan lama teringatnya ya dibandingkan dengan hafal. Karena akan lebih paham ya tentunya dengan konsep yang sudah ada. Nah, menurut Erikson 2007, konsep adalah sebuah ide besar, sebuah prinsip yang dipahami sepanjang hayat, sebuah hal yang signifikan melampaui aspek-aspek seperti asal-usul tertentu, materi pelajaran, atau tempat dalam waktu. Nah, ini menurut Erikson ya. Jadi ide besar, sebuah prinsip yang dipahami sepanjang hayat, jadi tidak akan mudah lupa. Ya, sebuah hal yang signifikan melalui aspek-aspek tertentu dari materi pelajaran, tempat, dalam waktu. Nah, ini adalah gambaran konsep ya. Jadi konsep itu secara umum, kemudian nanti dalam konsep nanti terdiri dari beberapa topik dan ada fakta-fakta di dalamnya. Gitu. Jadi ini mengenai konsep. Silakan nanti dibaca kembali di kurikulum framework ya untuk SDH SH.
Kemudian yang kedua, ada konsep, kemudian ada enduring understanding, dan pertanyaan esensial ya. Kalau konsep tadi kita bisa kenal dengan istilah utang ya, istilah yang untuk mempermudah dalam mengingat ya, utang. Itu apa? Universal. T-nya itu adalah timeless, A-nya abstrak, N-nya normally big, G-nya general. Artinya apa sih? Universal itu bisa dimengerti di banyak tempat oleh banyak bangsa dan peradaban. Ini banyak orang bisa memahami ya secara universal. Dan yang kedua, timeless. Mengapa? Karena melintasi segala zaman. Ya, jadi segala zaman kan tetap ingat ya. Dan abstrak, ide, rasa, kualitas yang bukan merupakan objek materi. Dan normally big itu adalah bukan ide yang kecil, tetapi biasanya ide besar yang penting. Dan general bersifat umum dan dapat diterapkan dalam banyak situasi, konteks maupun keadaan. Jadi ini ya tadi ya konsep itu konsep utang ya. Sebagai contoh ini konsep makro luas dan tidak terbatas pada bidang atau disiplin ilmu tertentu ya, ini pengertian dari konsep makro. Dan konsep mikronya sempit dan terbatas pada bidang atau disiplin ilmu tertentu. Sebagai contoh komunikasi, logika, identitas. Kemudian untuk yang konsep mikronya IPA itu ada ekosistem, habitat. Kemudian musik itu ada ritme, tempo. Dan kalau matematika itu misalkan ada statistika, trigonometri, dan sebagainya ya. Itu bisa dibaca lagi di halaman 130 sampai 134 pada kurikulum framework STH atau SKH. Kita lanjutkan pada enduring understanding, yang sebenarnya juga sudah dibahas lalu ya. Jadi enduring understanding itu adalah ide-ide yang bersifat umum, universal, abstrak, abadi, dan kokoh yang harus terus-menerus dieksplorasi. Ini pernyataan ini dikemukakan oleh Erikson ya. Ini tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman yang koheren dan mendalam. Ini bisa dilihat di halaman 44 sampai 46 di kurikulum framework SDH atau SKH. Satu atau lebih konsep yang dibentuk enduring understanding, dan itu yang membuat pertanyaan esensial yang mengarahkan pembelajaran. Ya, jadi sebenarnya enduring understanding itu juga berkaitan ya dengan pertanyaan esensial. Ya. Nah, ini juga bisa mengarahkan pembelajar. Yang pertama, guru perlu membingkai ide-ide besar ya, yang memberikan makna jangka panjang untuk elemen kurikulum seperti fakta dan keterampilan. Kemudian, merupakan kalimat pernyataan yang bertujuan untuk menyajikan generalisasi konsep yang utama dan ide-ide yang berulang. Jadi ini merupakan enduring understanding ya. Jadi enduring understanding itu membingkai ide-ide besar yang memberikan makna jangka panjang. Kemudian kalimatnya atau pernyataannya itu bertujuan untuk menyajikan generalisasi konsep yang utama. Jadi enduring understanding itu erat kaitannya dengan konsep. Ada konsep, jadi konsep dengan konsep itu saling bertemu, saling bergandengan tangan. Nah, jadi itu akan menjadi momen ahanya ya, yang momen understanding dari siswa. Karena ada konsep-konsep yang sudah dipahami dan bisa melihat connect the dots-nya itu ya, ada bisa melihat keterkaitan atau kaitannya. Gitu. Dan enduring understanding itu juga perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu harus signifikan. Apa sih signifikan? Arti signifikan itu adalah berkontribusi dalam memahami tema wawasan Kristen yang alkitabiah dan ciptaan Allah untuk menghormati, memuji, dan melayani Tuhan melalui pelayanan kepada orang lain. Kemudian relevan. Relevan itu berhubungan dengan pengetahuan awal murid dan pengalaman dan keadaan saat ini, sehingga menempatkan pembelajaran di dalam sebuah konteks yang terkait dengan kehidupan peserta didik. Ya, ini menurut IB ya, atau International Baccalaureate Organization tahun 2009. Yang ketiga itu engaging atau melibatkan peserta didik. Yang artinya ini menarik bagi murid dan melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran atau International Baccalaureate Organization. Yang terakhir itu adalah challenging atau menantang. Yang mana di sini memperluas pengetahuan awal dan pengalaman murid untuk meningkatkan kompetensi dan pengertian mereka. Dan selanjutnya adalah essential question ya. Ini pada halaman 46 kurikulum framework.
Jadi kurikulum framework SLH atau SDH itu adalah guideline for Christ-centered education, ya, ini tahun 2006 sebenarnya. Di guideline-nya. Nah, pertanyaan esensial itu sendiri itu merupakan pertanyaan-pertanyaan inti yang bertujuan mengarahkan, ya, murid untuk memahami enduring understanding dan tujuan pembelajaran yang ada. Jadi ada keterkaitannya ya antara essential question dengan enduring understanding serta tujuan pembelajaran. Jadi guru juga harus merancang berbagai macam pertanyaan yang mendorong untuk memahami konsep-konsep pembelajaran. Nah, inilah dari essential question ya. Jadi tadi kita sudah punya enduring understanding statement ya yang diperoleh dari konsep kunci, yaitu ada konsep makro dan konsep mikro. Kemudian ada TWKA yang melebur jadi satu menjadi enduring understanding statement yang nanti diturunkan menjadi pertanyaan esensial. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada RPP-nya ya. Jadi saya sudah membagikan di Moodle mengenai template RPP yang perlu dikerjakan. Jadi ini adalah format RPP TC yang sudah disesuaikan dengan kurikulum framework SDH SLH. Ada nama sekolah, bidang studi, semester, topik, tanggal, alokasi waktu ya. Di bagian WKA atau wawasan Kristen Alkitabiah, pilih salah satu TWKA pada halaman 32 pada kurikulum framework. Silahkan nanti dibaca lagi ya. Pilih yang tepat yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Dan bagian konsep-konsep kunci, perhatikan halaman 42, halaman 120, kemudian untuk enduring understanding dan essential question, dilihat di halaman 44, 46, 93, dan 110. Lalu kemudian nanti dilihat pada KI, KD, dan seterusnya ya. Tentunya semua ini juga perlu dikaitkan dengan materi-materi yang ada. Untuk diagnosa, ini ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dalam diagnosa, nanti perlu diketahui ya karakteristik awal siswa yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari, baik dari ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ini seperti yang sudah dipelajari di awal pertemuan, yaitu ada tujuan pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini semuanya perlu menggunakan rumus ABCD. Kemudian strategi atau metode yang digunakan, kemudian ada aktivitas dan alokasi waktu, materi, dan ini juga perlu diisi secara lengkap ya. Ini format dari TC. Jadi komponen RPP yang perlu ada itu adalah ada identitas mata pelajaran, ada KI, ada KD, ada indikator, tujuan, materi, metode, kegiatan, alat, dan penilaian hasil belajar. Ini perlu ada. Persoalannya kita juga lihat bahwa ada peraturan menteri ya yang terbaru mengenai RPP. Ya, jadi bahwa ada 13 komponen RPP yang telah diatur dalam peraturan menteri menjadi komponen inti dan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan pembelajaran asesmen yang wajib dilaksanakan oleh guru. Sedangkan komponen lainnya bisa pelengkap. Jadi yang wajib itu menurut peraturan menteri itu adalah ada KI, tujuan, langkah-langkah, asesmen, ini saja. Yang lain itu pelengkap. Yang ini menurut peraturan menteri ya. Makanya dengan kampus Merdeka ini hanya menggunakan satu halaman ya satu halaman. Sebenarnya ini membantu ya supaya guru merdeka administrasi ya. Di sini ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian atau assessment. Tapi kalau kita lihat dari pemerintah ini belum ada EU ya tentunya ya karena ini adalah yayasan punya ya ada EU konsep. Kemudian pertanyaan esensial ya. Ini sebenarnya RPP dari pemerintah. Jadi silakan dibaca lagi ya. Ini contoh pada mata pelajaran ekonomi ya, yang biasa dikenal RPP 1 lembar atau RPP Merdeka. RPP 1 halaman ya. Nah, sekarang apa pendapat saudara? Berikan pendapat ya mengenai format yang berbeda antara RPP dengan format TC tadi yang sudah menggunakan framework SDH SLH ya, kurikulum framework SDH SLH, dan juga RPP 1 halaman. Jadi silakan nanti berikan pendapat Anda ya. Kemudian selanjutnya, ini adalah untuk UAS ya. Silakan rancang satu buah RPP dengan menggunakan format TC yang sudah disesuaikan dengan kurikulum framework SDH SLH.
Ya, boleh latihan dulu, nanti boleh didiskusikan atau konsultasi dengan saya ya. Tapi pengumpulan untuk UAS penyusunan RPP dilakukan secara kelompok itu akan dilaksanakan minggu depan sebelum pertemuan ke-16 ya, karena pertemuan ke-16 akan dilakukan assessment. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selamat menyusun lesson plan. Semangat selalu. Kita berikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.